Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, selamat mendengarkan kakak. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiaoyan juga mulai mencoba berintegrasi ke dalam kelompok tentara bayaran Feng Yun, mendistribusikan pil obatnya kepada mereka dan memberi mereka beberapa petunjuk. Di benua Doqi, Xiaoyan pernah tinggal di kelompok tentara bayaran, grup tentara bayaran Moti, saudara laki-laki keduanya dan kakak laki-laki tertua membentuk kelompok tentara bayaran itu bersama. Dalam kelompok tentara bayaran itu, dia bersenang-senang. Dan di sana, dia juga mengenal seorang gadis kecil bernama Qinglin. Dia memiliki ular hijau yang menakutkan dengan pupil 3 bunga. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada gadis ini sekarang. Xiaoyan juga diminta oleh semua orang untuk berkelahi dengan Lan Bin atau perak biru, tetapi ditolak oleh perak biru. Lan Bin memiliki banyak hal yang harus diselesaikan setiap hari. Hal ini telah didorong lagi, dan telah menjadi penyesalan bagi semua orang. Bagaimanapun, salah satunya adalah pembangkit tenaga listrik baru, dan yang lainnya adalah kepala kedua mereka. Pada hari ini, Feng Yun, Lan Bin, Xiaoyan, dan Lan Yin sedang mengobrol, dan salah satu dari mereka bergegas masuk. Kepala resimen, itu tidak baik, orang-orang kita ditangkap oleh korps mercenari bergerigi, dan mereka diikat ke pohon di luar kota dan dicambuk. Kata yang manusiawi. Apa, bukankah aku memintamu untuk memperhatikan? Lan Bin memandang pria itu. Orang-orang kami bertemu dengan orang-orang dari Jack Mercenary Group dalam perjalanan kembali setelah menyelesaikan misi. Setelah beberapa patah kata, mereka bertarung. Tetapi 3 kaisar dan pusat kekuatan dari Jack Mercenary Group semuanya muncul di sana. Orang-orang kami bukanlah lawan, sama sekali. Jawab pria itu. Sepertinya orang tua dari Jack Blood juga ada di sana. Kali ini akan menjadi pertempuran yang menentukan di antara kita. Feng Yun melirik Lan Bin dan berkata, kalau begitu, aku ingin meminta Brother Xiao untuk membantuku dengan sesuatu. Lan Bin berkata kepada Xiaoyan, karena kamu telah memilih untuk bekerja sama denganmu, maka kamu dapat berbicara tentang apa saja, selama Xiaoyan melakukan yang terbaik dalam kemampuan Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan kepalan tangan pada Lan Bin. Menurut informasi yang saya dapatkan, kuali penyegel jiwa adalah kuali obat berdarah besi, tapi saya tidak tahu mengapa dia tidak bisa menggunakan kuali penyegel jiwa, dia hanya menyembunyikannya di kamarnya, saya harap Anda bisa memasukinya. Kelompok tentara bayaran berdarah besi untuk menemukan kuali penyegel jiwa. Lalu, omong-omong, bantu menyalakan api di kelompok tentara bayaran bergerigi. Kami akan menahan orang-orang dari kelompok tentara bayaran bergerigi untuk mengulur waktu untukmu, tapi dalam 2 jam, kamu harus mundur apakah kamu berhasil atau tidak. Jika tidak, jika kamu jatuh ke dalam mawar ungu kelompok tentara bayaran akan dikelilingi oleh 9 kematian, kata Lan Bin kepada Xiaoyan. Kamu ingin aku pergi ke situs kelompok mercenari bergerigi? Xiaoyan memandang Lan Bin dengan heran, bingung. Dia awalnya berpikir bahwa Lan Bin mengundangnya untuk berurusan dengan 3 kaisar, tetapi bagaimana situasinya sekarang? Tampaknya memahami pikiran Xiaoyan, Blue Silver menjelaskan, tidak ada masalah dengan kami berdua memblokir mereka bertiga, jika tidak, kelompok tentara bayaran Feng Yun kami akan dihancurkan. Bertempur di permukaan tidak diperbolehkan, jadi tidak akan ada terlalu banyak orang di stasiun mereka, dan Anda dapat mengatakan itu jauh lebih aman daripada kami. Hati Xiaoyan sedikit ragu, mengapa Xiaoyan dan yang lainnya tidak pergi untuk menghancurkan kelompok mercenari bergerigi bersama-sama dan kemudian pergi untuk menerima stasiun mereka bersama. Sulit untuk mengkhawatirkan kelompok tentara bayaran Mawar Ungu, tapi bukankah perjuangan mereka hanya untuk menguntungkan kelompok tentara bayaran Mawar Ungu? Meskipun Xiaoyan bingung, dia tidak bertanya dengan keras. Dia bahkan memutuskan bahwa dia akan pergi setelah dia mendapatkan kuali segel jiwa di tangannya. Dia tidak bisa membunuh orang, dan menyalakan obor untuk membakar orang sampai mati seharusnya tidak mempengaruhinya. Oke, karena kamu sudah memutuskan, mari ikuti rencanamu. Lan Bin tersenyum. Setelah menjelaskan beberapa kata kepada Xiaoyan, Feng Yun, Lan Bin dan yang lainnya mengambil hampir semua anggota kelompok tentara bayaran Feng Yun. Pada saat yang sama, dalam kelompok tentara bayaran berdarah besi, seseorang juga berbondong-bondong keluar kota, dan konfrontasi antara 2 kelompok tentara bayaran benar-benar pecah pada saat ini. Xiaoyan melihat tentara bayaran ini dan menghela nafas, banyak dari mereka tidak akan bertemu kali ini,
bahkan jika Xiaoyan memiliki tugasnya sendiri, dia masih berkeringat untuk Lan Bin dan yang lainnya. Di luar Xuancheng, gerimis hujan tiba-tiba turun di langit, tetapi hujan ini bukan apa-apa bagi Dodi. Tapi di hutan, ada beberapa teriakan dari waktu ke waktu, dan tentu saja ada lelucon. Hehe, aku tidak menyangka bahwa orang-orang dalam kelompok tentara bayaran Feng Yunmu benar-benar tangguh. Bukankah aku baru saja memintamu untuk memarahi Feng Yun karena tidak tahu malu? Jika kamu mengatakannya, aku akan melepaskanmu, tapi kenapa tidak? Katakan saja, pelayan berdarah besi Taimu, komandan resimen keempat korps, yaitu kaisar tingkat menengah, menunjukkan wajah main-main kepada beberapa orang. Di depannya ada 4 pria berdarah, diikat ke pohon besar, dan salah satu dari mereka memukuli mereka dengan cambuk panjang. Wajah mereka sangat pucat, mata mereka menatap Tiemu dan yang lainnya penuh dengan kebencian. Bunuh kakek jika kamu bisa, atau kakek akan membunuhmu satu persatu dalam 20 tahun. Salah satu dari mereka memuntahkan seteguk darah. Beri aku tamparan, sialan, jika bukan untuk memancing mereka, aku akan membunuhmu sekarang. Tiemu meninju mulut pria itu dengan percaya diri, tetapi dia mematahkan giginya tetapi bukan bahaya untuk hidup. Seorang pria datang dan menamparkan wajah pria itu dengan telapak tangan. Apakah kamu tidak mengagumi pemimpin kelompok keduamu? Tapi mengapa pemimpin kelompok keduamu tidak datang untuk menyelamatkanmu sekarang? Aku pikir pemimpin kelompok keduamu adalah pemborosan. Bagaimana kamu bisa membandingkan dengan kelompok tentara bayaran berdarah besi kami? Mungkin dari hari ini tidak akan ada kelompok tentara bayaran Feng Yun di Xuancheng, kata Taimu. Cepat atau lambat kamu akan mati di tangan ketiga kepala kita, kata manusiawi lainnya. Mencari kematian, berita hampir berlalu. Tampaknya orang-orang dari kelompok tentara bayaran Feng Yunmu juga harus datang. Tidak ada gunanya menahan kalian. Jika itu masalahnya, matilah. Tangan yang agak kering menunjuk ke arah kelompok tentara bayaran Feng Yun yang manusiawi. Tulang besi, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, terlalu banyak kaisar untuk berurusan dengan alam roh kaisar. Pada saat ini, Lan Bin dan Lan Yin dari grup mercenari Feng Yun berjalan dengan sekelompok orang. Lan Bin menatap marah pada 3 orang bergerigi dan berdarah, matanya penuh dengan niat membunuh. Tampaknya kelompok tentara bayaran berdarah besi ini juga tidak dapat menahan diri, yang sama dengan kelompok tentara bayaran Feng Yun. Lan Bin, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kali ini, aku tidak memiliki perlindungan Feng Yun Laotian. Aku akan melihat bagaimana kamu bertarung dengan kami. Tampaknya sang alkemis tidak ingin bergabung denganmu. Apakah kamu membunuhnya juga? Taisan menatap Lan Bin, menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang kering. Aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi, biarkan mereka pergi, kami akan bertarung denganmu. Lan Bin dan Lan Yin maju selangkah pada saat yang bersamaan. Oke, itu benar-benar laki-laki, kamu tidak diizinkan untuk menyakiti Lan Yin, kamu dapat membunuh yang lain sesukamu. Biarkan mereka pergi. Taisan melirik Lan Bin dan Lan Yin dan berkata, kakak kedua, ini, Taigu dan Taimu berkata sedikit aneh, perak biru memang tampan dan tampan, tetapi bagi mereka hanyalah musuh, mengapa mereka harus menunjukkan belas kasihan? Adapun orang-orang itu tepat untuk melemparkan botol degreasing kepada mereka. Setelah Taisan selesai berbicara, dia menebas Lan Bin dengan pisau panjangnya. Tulang besi dan kayu besi menyerang perak biru. Grup mercenari Feng Yun dan grup mercenari bergerigi juga bertarung bersama. Pertempuran sengit telah resmi dimulai, Lan Bin juga sangat akrab dengan Tishan. Ketika Lan Bin masih menjadi kaisar berpangkat rendah, Tishan sudah menjadi kaisar berpangkat tinggi. Pada saat itu, Lan Bin dan Lan Yin telah menjadi andalan kelompok tentara bayaran segera setelah mereka datang ke kelompok tentara bayaran, dan mereka juga mendukung seluruh kelompok tentara bayaran Feng Yun. Meskipun Lan Bin berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam setiap pertempuran dengan darah bergerigi tidak mengambil keuntungan. Tetapi setelah bertahun-tahun, Lan Bin telah menjadi kaisar peringkat atas, tetapi darah bergerigi telah terjebak di puncak kaisar. Kali ini musuh bertemu dengan kecemburuan khusus. Darah bergerigi kuat dalam semangat juang dan kekuatan, Lan Bin kuat dalam kecerdasan, fleksibilitas dan fisik. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, mereka berdua bahkan menghilangkan godaan dan langsung pergi ke pertempuran. Pedang panjang dan pedang besar bertabrakan,
Kaki Lan Bin mulai tenggelam ke tanah, dan Tishan berjalan dengan tertib. Lan Bin menderita kerugian kecil di pertemuan pertama. Di sisi lain, pertempuran antara perak biru dan tulang besi dan kayu besi juga dimulai. Dibandingkan dengan Tishan, mereka berdua cukup tertekan. Kekuatan perak biru adalah peringkat teratas kaisar, tetapi seperti Lan Bin, kekuatannya sebanding dengan puncak kaisar, mereka hanya kaisar peringkat atas dan kaisar peringkat menengah yang dapat menampung perak biru. Tapi sekarang Taishan mengatakan bahwa dia tidak diizinkan untuk melukai perak biru, jadi mereka harus malu-malu, dan mereka tidak bisa melakukannya. Mereka tahu karakter Taishan, dan jika itu bukan sesuatu yang penting, dia tidak akan menekankannya, itu berulang-ulang. Demikian juga, Blue Silver yang telah membuat langkah kejam juga sedikit gelisah, dia tidak tahu mengapa Taishan meminta hal seperti itu. Apakah dia melihat sesuatu? Tapi dia sangat berhati-hati selama ini, dan dia bisa yakin bahwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali Feng Yun dan Lan Bin. Jika mereka benar-benar tahu, mata Lan Yin sedikit lebih mematikan, dan meskipun dia akan pergi, rahasia ini harus disimpan setidaknya sampai dia dan Lan Bin pergi. Pedang panjang di tangannya membuat Ling Li sedikit lebih. Di sisi lain hutan, ada dua orang tua duduk di kedua sisi meja kecil, dengan teko dan dua cangkir di tengahnya. Sulit dipercaya bahwa bawahan dari dua kelompok tentara bayaran itu bertarung sampai mati, tetapi sebagai ketua kelompok, mereka menikmati teh dengan santai di sini. Saya sudah lama tidak mencicipi teh santai, Pak Tua Feng, bukankah pola aslinya sangat bagus? Biarkan generasi muda bertarung, kita hanya perlu menikmati kebahagiaan, kata pengamat bergerigi Feng Yun. Aku juga berpikir begitu, tapi aku tidak bisa mengubah banyak hal di dunia ini. Kelompok mercenari bergerigimu adalah banyak elit, tapi Feng Yun mercenari grupku tipis. Jika bukan karena mereka selama ini, Feng Yun mercenari grupku akan lebih baik. Kamu sudah menghancurkannya, kata Feng Yun dengan sedikit ketidakpuasan. Jack secara alami mengerti siapa yang Feng Yun bicarakan. Dia juga sangat penasaran. Kelompok mercenari bergerigi awalnya adalah yang terlemah dari tiga kelompok tentara bayaran, tapi suatu hari Lan Bin dan Lan Yin muncul di kelompok mercenari Feng Yun dan membiarkan tentara bayaran ini, resimen meningkat pesat, dan kekuatan kaisar peringkat menengah kaisar melampaui resimen tentara bayaran Purple Rose dalam satu gerakan. Siapa mereka berdua? Kenapa kamu melakukan ini pada mereka? Aku ingin tahu kenapa, kata Jack. Ayolah, aku belum pernah melihatmu selama bertahun-tahun dan lihat bagaimana tulang tuamu ini masih bisa bergerak. Feng Yun meminum teh di tangannya dan menghancurkannya ke tanah. Di masa depan, saya khawatir tidak akan ada masa depan. Hari ini Lan Bin akan dihancurkan bersama dengan kelompok tentara bayaran Feng Yun Anda. Jie Sue mencibir, wajah tua itu bahkan lebih jelek saat ini. Dia memiliki keyakinan mutlak. Suan Cheng, tempat korps mercenari bergerigi berada. Pertahanan grup mercenari bergerigi saat ini sangat lemah. Sebagai kepala tiga kekuatan utama di Suan Cheng, mereka percaya bahwa tidak ada yang berani menyinggung mereka. Perang ini adalah tentang hidup dan mati mereka sehingga mereka tidak memiliki banyak pasukan yang tersisa. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam datang ke gerbang kelompok mercenari bergerigi. Xiao Yan melihat bendera yang berkibar tertiup angin, dengan 5 karakter Jack Mercenary Group tertulis di atasnya. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar ke dalam, dan Xiao Yan tiba-tiba menghela nafas lega. Xiao Yan merapikan jubah hitamnya, menemukan lokasi terpencil, berbalik dan melintasi tembok kota untuk memasuki kamp kelompok mercenari bergerigi. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa ruangan di sini hampir sama, dan sulit untuk menemukan bahwa ruangan itu adalah ruangan darah besi. Pada saat ini, 2 mercenari bergerigi datang, dan Xiao Yan buru-buru bersembunyi. Keduanya adalah pakaian tentara bayaran, dan kekuatan mereka lebih rendah dari alam roh kaisar. Pilar, seberapa besar peluang kita bisa memenangkan pertempuran ini, kata seorang pria jangkung kepada yang lain. Kita pasti menang. Kita memiliki 3 kaisar, dan kekuatan kelompok mercenari Feng Yun tertinggal di belakang kita, kata Zhu Xi. Tapi ku dengar Lan Bin dan Lan Yin sangat kuat. Mereka masih sangat muda, dan dikatakan jenius. Potong, hanya mereka. Lan Bin itu sedikit lebih baik. Adapun Lan Yin itu, hanya sedikit wajah putih, kata Zhu Xi dengan jijik. Dia juga pernah bertemu Lan Yin sekali. Dia iri, cemburu, dan benci.
Banyak orang di kelompok tentara bayaran adalah pria kasar, tapi Lan Yin lebih cantik daripada wanita. Jika bukan karena ketidaksukaan Blue Silver pada wanita, diperkirakan ketika dia mengaitkan jarinya, sekelompok wanita cantik berlari. Kamu iri. Siapa yang iri padanya? Izinkan saya memberitahu Anda, saya khawatir 90% orang di Xuancheng ingin dia cacat. Tapi kali ini, diperkirakan dia akan mati. Xiao Yan mendengarkan percakapan mereka tanpa sepatah kata pun, dan bahkan dia sedikit cemburu. Tapi dia lebih khawatir, meskipun Lan Bin dan Lan Yin berselingkuh sekali, setelah bergaul untuk waktu yang lama, dia merasa bahwa mereka juga orang baik. Tampaknya kecepatannya akan meningkat, dan dia bergegas untuk mendukung mereka. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan datang di belakang dua orang dalam sekejap. Xiao Yan menembak dan mengejutkan pria yang lebih tinggi, lalu menutup mulut Zhu Zi dan berkata, "Jujurlah padaku, atau aku akan membunuhmu." Zhu Zi terkejut dengan serangan mendadak itu, dan dia berkedip, menunjukkan bahwa dia akan bekerja sama. "Bawa aku ke kamar kepalamu. Aku bisa membiarkanmu pergi," kata Xiao Yan dingin. Musuh dapat menangkap dirinya sendiri dengan mudah. Zhu Zi secara alami memahami bahwa kekuatan lawan jauh di atas dirinya sendiri, dan lebih baik untuk memastikan hidupnya sendiri daripada omong kosong. Dia mengulurkan jarinya ke depan. Xiao Yan berkata dengan dingin lagi, "Bawa aku, jika kamu berani bermain trik, kamu akan mati dengan sangat jelek." Xiao Yan mengikuti pilar ke kamar darah bergerigi, seluruh kelompok tentara bayaran darah besi sangat sunyi, dan agak sunyi senyap. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di halaman yang apik, yaitu ruang bergerigi. Namun, mereka menemukan bahwa masih ada 3 mayat tergeletak di tanah, darah mengalir keluar, jelas mereka baru saja meninggal. Zhu Zi sangat ketakutan, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menyetrumnya dan masuk sendirian. Ada keributan di satu ruangan, dan sepertinya seseorang telah datang lebih dulu, tepat ketika Xiao Yan hendak memasuki sebuah ruangan, suara yang agak provokatif dan bercanda datang. "Aku tidak menyangka ada apoteker tampan di kelompok tentara bayaran berdarah besi ini. Adik laki-laki, ayo pergi dengan kakak perempuan. Kamu dapat mempertimbangkan kakak perempuan apapun yang kamu inginkan." Ini jelas suara seorang wanita, dan suaranya sedikit menawan, peran pikiran dan jiwa. Jika tidak hati-hati, Anda akan terjerumus ke dalamnya. Langkah Xiao Yan berhenti, dan dia merasakan aura berbahaya setelah bertahun-tahun pengalaman. Sangat kuat, apakah orang ini juga seorang kaisar yang kuat? Kekuatan jiwa Xiao Yan akan menyelidiki sumber suara, tapi kalimat berikutnya membuat Xiao Yan berhenti. "Jika adik laki-laki ingin melihat kakak perempuan, kamu bisa masuk sendiri. Kakak sedang menunggumu." Suara itu datang lagi, sangat asteris. Tubuh Xiao Yan mulai meledak dengan nafsu, meskipun dia tidak melihat pemilik suara ini, hanya suara ini yang bisa membuat orang ingin segera berlari dan bertemu dengan pemilik suara ini. Xiao Yan mencubit dirinya sendiri dengan keras sebelum dia sering terbangun. Dia tidak melupakan tujuannya, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia benar-benar berlari, dia akan mati di sini. Pada saat ini, lebih dari selusin orang dari kelompok mercenari bergerigi masuk keluar gerbang halaman, menatap Xiao Yan dengan ekspresi buruk, dan 3 mayat tergeletak tidak jauh dari Xiao Yan. "Bunuh dia." Seseorang di puncak alam roh kaisar adalah manusiawi bagi selusin alam roh kaisar yang lebih rendah di sekitarnya. "Bunuh." Selusin orang di sekitar segera melambaikan senjata mereka untuk membunuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan dingin. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa membunuh orang dalam kondisinya saat ini, selusin orang ini semua akan mati. Penguasa abadi api surgawi muncul di tangan Xiao Yan. Untuk menghemat waktu, Xiao Yan tidak peduli tentang hal lain dan langsung menggunakan penguasa gelombang pemisah api. Pangkat keterampilan bertarung ini tidak tinggi, tetapi kekuatan lawan adalah berbeda dari Xiao Yan. Itu sangat besar sehingga setengah dari lusin orang jatuh ke tanah hanya dengan kaki ini. Kekuatan Xiao Yan tidak buruk, mereka telah kehilangan kekuatan bertarung mereka tetapi tidak cukup untuk membunuh. "Siapa yang mulia, dan mengapa Anda berjuang dengan kelompok mercenari bergerigi saya?" Orang di puncak alam roh kaisar memandang Xiao Yan, dan dia mengerti bahwa bahkan jika mereka pergi bersama, mereka bukan lawannya. "Keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati. Kelompok tentara bayaran berdarah besi hari ini akan dihancurkan." Xiao Yan melirik semua orang dan berkata, perhatiannya tetap di ruangan itu. Kamu
Karena itu masalahnya, aku akan datang untuk mempelajari trik tuanmu. Pria itu melangkah maju. Senjatanya adalah palu ganda, dan palu di masing-masing tangan sangat mengesankan. Skyfire Eternal Ancient Ruler milik Xiaoyan diangkat tinggi-tinggi, tapi sebelum Xiaoyan mulai bertarung, sebuah pedang tajam tiba-tiba terbang keluar dari ruangan itu dan menusuk langsung ke jantung pria itu, dan pria itu langsung mati. Orang lain melihat ke pintu yang terbuka, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Satu, Xiaoyan membuat mereka lemah, tetapi masih ada orang sekarang. Dan kekuatannya tidak boleh rendah, mereka hanya merasa kaki mereka lemah, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Adik laki-laki, kamu bahkan tidak datang untuk melihat kakak perempuanmu. Kamu benar-benar bersenang-senang dengan kelompok orang ini. Apakah kamu menyukai pria atau kamu takut pada kakak perempuan? Kakak perempuanku seharusnya terlihat lebih baik daripada mereka. Suara menawan itu keluar. Suara itu menyentuh hati sanubari semua orang. Lupakan saja, jika kamu tidak datang untuk melihat kakak perempuanku, maka kakak perempuanku akan datang menemuimu. Siapa yang membuat kakak perempuanku sangat menyukaimu? Nada suara wanita itu penuh dengan keluhan, yang membuatnya menyenangkan. Ketika orang-orang di sekitar mendengar suara ini, itu seperti menuangkan air dingin, meskipun kata-kata wanita itu terdengar menyenangkan dan tidak terkendali. Mereka tahu bahwa ini adalah karakter yang mempesona dan malapetaka, tetapi mereka tidak berani memiliki pikiran jahat sedikit pun. Di bawah tatapan Xiaoyan dan orang-orang dari kelompok mercenari bergerigi, seorang wanita berjalan keluar ruangan. Wanita itu sangat akrab dan menawan, dengan wajah cantik, selendang hitam, rambut panjang, wajah cantik seperti musim semi, hidung lurus, dan bibir merah yang indah. Pinggang ramping dan terikat erat, dada terlihat lebih menjulang, rok tipis tidak dapat menutupi kaki ramping, dan mata dapat merasakan elastisitas yang luar biasa. Mata indah wanita itu menatap Xiaoyan dan sepertinya ingin melihat melalui Xiaoyan. Dia memutar pinggang rampingnya seperti ular air dan berjalan menuju Xiaoyan. Melihat cantik seksi ini, Xiaoyan berkeringat dingin. Dia tidak bisa melihat melalui kekuatan wanita ini. Namun, Xiaoyan bisa menebak identitasnya, orang di puncak kaisar dalam kelompok tentara bayaran Mawar Ungu. Xiaoyan juga pernah mendengar tentang orang ini ketika dia mendengarkan perkenalan Lan Bin dengan kelompok tentara bayaran Mawar Ungu, dan disebut sebagai pembunuh yang cantik. Setiap gerakannya menawan dan tampaknya dekat dengan orang-orang, tetapi orang-orang yang dia bunuh tidak lebih buruk dari kepala mereka. Mereka yang memiliki kekebalan rendah terhadap kecantikan, mereka yang berani memprovokasi dia sudah mati. Namanya Tsukihime. Xiaoyan tidak menyangka bahwa anggota kelompok tentara bayaran Mawar Ungu akan muncul di sini. Mungkinkah Lan Bin melakukannya dengan sengaja? Tujuannya adalah untuk mengecualikan dirinya sendiri. Namun, Xiaoyan membantahnya lagi. Dia tidak percaya bahwa Lan Bin benar-benar akan menjadi orang seperti itu, tetapi wanita ini tidak mudah untuk dipusingkan. Ternyata menjadi kepala kedua dari Purple Rose Mercenary Corps. Maafkan saya jika saya tidak sopan. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Yueji. Pemimpinmu berjanji untuk bekerja sama dengan kelompok tentara bayaran Purple Rose saya, maka barang-barang Anda secara alami akan menjadi milik kita. Jangan menghalangi saya untuk memiliki hubungan romantis dengan pria tampan ini. Keluar dari sini. Yueji memelototi orang-orang di sekitarnya. Kemanusiaan tidak memiliki sukacita yang lembut saat menghadapi Xiaoyan. Ya, kita akan keluar sekarang, kata seorang manusiawi. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin dan berlari keluar, berharap orang tuanya akan melahirkan dua kaki lagi. Tunggu, apa kau akan membiarkan kami berbicara cinta di depan sekelompok orang cacat dan beberapa mayat? Bawa mereka pergi bersama-sama, kata Yueji dingin. Ya, segera seseorang kembali untuk membersihkan halaman. Untungnya, grup mercenari bergerigi tidak terlalu kuat saat ini, dan reputasi Yueji terlalu keras. Jika tidak, mereka akan bergegas. Kelompok tentara bayaran mereka membawa rekan-rekan mereka untuk menciptakan tempat bagi musuh untuk memiliki hubungan romantis yang memalukan. Bahkan jika grup mercenari bergerigi dapat bertahan kali ini, mereka tidak akan dapat memperoleh pijakan di Suanceng. Xiaoyan juga tercengang saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa korps tentara bayaran bergerigi dan korps tentara bayaran Mawar Ungu akan bergabung. Jika demikian, korps tentara bayaran Fenyun tidak akan memiliki kesempatan selama ini. Bahkan jika pemimpin kelompok tentara bayaran Mawar Ungu tidak melakukan apa-apa,
selama 3 kaisar mereka bergabung, maka Lan Bin dan Lan Yin akan berada dalam bahaya. Memikirkan kebaikan yang Lan Bin dan Lan Yin perlakukan padanya, Xiao Yan merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu. Pola tentara bayaran Mawar Ungu dan grup tentara bayaran bergerigi telah benar-benar bergabung. Xiao Yan memandang Yue Ji dan berkata dengan dingin, "Adik laki-laki, jika kamu berbicara begitu keras kepada kakak perempuanmu, kakak perempuan akan sedih. Hei, pemimpin resimen dan kakak perempuan akan menikah, tetapi dia harus menarikku untuk menikah." Bagus, saya awalnya berpikir bahwa adik laki-laki itu berasal dari korps mercenari bergerigi. Saya baru saja menepi dan menambahkan seorang apoteker untuk kami. Namun, tampaknya lebih baik sekarang. Bagaimana dengan adik laki-laki? Mari kita pergi dengan saudara perempuan saya. Mungkin saya kakak sedang mencari beberapa wanita cantik untukmu di kelompok tentara bayaranku. Yue Ji mengelus sehelai sutra biru di dahinya, dan tatapan itu bahkan lebih mengharukan. Xiao Yan merasa bahwa keinginan yang telah ditekannya akan meledak lagi. Lan Bin, jika kamu memberimu lebih banyak waktu, mungkin kamu benar-benar dapat melampauiku. Tetapi kamu tidak memiliki kesempatan. Kamu harus mati di sini hari ini. Bagaimanapun, kemenangan adalah milik kelompok mercenari bergerigi kami. Taisan menelan pil obat, melihat luka di lengannya. Benarkah? Aku menginginkan hidupmu juga. Hari ini kita akan melihat siapa yang bisa memenggal kepala satu sama lain dan menggunakannya sebagai pispot. Pedang panjang di tangan Lan Bin memancarkan cahaya dingin. Lan Bin juga mengalami cedera di tubuhnya, tapi itu jauh lebih ringan daripada cedera Tishan Lan Bin. Sungguh, kalau begitu lihat apa yang ada di sana. Taisan menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Lan Bin. Lan Bin mengikuti pandangannya, dan 3 titik hitam di kejauhan terbang dengan cepat dari jauh. Setelah beberapa saat, mereka berhenti 100 meter dari medan perang dan memandang sekelompok orang Lan Bin sambil tersenyum. Ketika Lan Bin melihat ketiga orang ini, wajahnya tidak terlalu tampan. Itu 3 wanita, dan salah satunya mengenakan kerudung dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wanita berpakaian hitam lainnya memiliki sisik kecil di tangannya, yang tidak dapat Anda lihat jika Anda tidak melihat lebih dekat. Yang lain tampak lembut dan lemah, tidak sedingin 2 lainnya, tetapi aura yang memancar dari tubuhnya tidak lebih lemah dari 2 lainnya. 3 raja dari korps tentara bayaran Mawar Ungu. Lan Bin sedikit terkejut, di masa lalu ketika mereka bertarung, kelompok tentara bayaran Mawar Ungu tidak terlibat, tapi kali ini kelompok tentara bayaran Mawar Ungu berpartisipasi. Saya tidak tahu apakah kepala mereka ada di sini, tetapi jika seorang kaisar ditambahkan, hasil kali ini dapat segera diputuskan. Tishan melihat warna Lan Bin memudar dan tidak mengambil kesempatan untuk menyerang, dan berkata sambil tersenyum, kelompok mercenari bergerigi kami telah setuju untuk bergabung dengan grup mercenari Mawar Ungu. Jadi hari ini kalian semua akan mati, mampu bertarung dengan pijakan yang sama dengan saya, tetapi tambahkan dengan mereka, kita akan menang kali ini. Suara Taisan tidak keras, tetapi pada saat ini, seluruh medan perang, apakah itu grup mercenari Feng Yun atau grup mercenari bergerigi, dapat dengan jelas mendengar kalimat ini. Ada yang senang, ada yang khawatir. Orang-orang dari kelompok mercenari bergerigi senang karena kedatangan 3 orang ini, sementara orang-orang dari kelompok mercenari Feng Yun sangat gelisah. Mereka tahu betapa kuatnya ketiga wanita cantik ini. 3. Sesuai kesepakatan antara kami dan kepalamu, selama kita bekerja sama dengan bahagia kali ini, kita akan mematuhi persyaratan yang kita janjikan. Tishan berkata kepada ketiga wanita itu. Mereka bertiga melirik Taisan dan menunjukkan cibiran, mereka secara alami tahu kepribadian Taisan. Mereka mengangguk dan terbang menuju perang antara 2 kaisar. Tekanan antara Lan Bin dan Blue Silver tiba-tiba meningkat banyak. Dibandingkan dengan medan perang di sana, jumlah orang di sini sangat kecil, tetapi kerusakan di sini bahkan lebih buruk daripada di sana. Pertempuran antara 2 lelaki tua itu sengit dan sengit, itu adalah pertempuran hidup dan mati, tidak ada yang kalah tetapi hanya mereka yang mati. Pohon-pohon di sekitarnya tumbang satu persatu, digantikan oleh lubang yang dalam. Orang tua Feng, kamu tidak ingin pergi melihat orang-orangmu. Waktu hampir habis, saya pikir mereka harus dibunuh sekarang. Haha, bahkan seorang jenius tidak dapat melakukannya melawan 2 kaisar tingkat tinggi melawan 6 kaisar. Jika kamu bergegas sekarang, kamu mungkin bisa mengumpulkan mayat untuk mereka. Darah bergerigi mencibir.
6 Kaisar, bagaimana mungkin? Mungkinkah Anda dan Zimei bergabung? Feng Yun memandang darah bergerigi dengan tidak percaya dengan wajah tua. Dia tidak mengerti mengapa Zeros tidak mengambil keuntungan dari nelayan itu sendiri tetapi mengarungi air berlumpur. Jika mereka tidak memiliki kesempatan dengan Purple Rose dan Lanbin, wajah tua itu penuh keringat ketika memikirkan situasi di sini. Jangan khawatir, wanita itu tidak akan melakukannya, hanya 3 kaisar yang akan melakukannya. Tetapi kali ini 2 elit kelompok tentara bayaran Feng Yun Anda, tidak, seluruh kelompok tentara bayaran akan mati tanpa penguburan. Bersemangat untuk memulai. Jika Feng Yun bergegas tepat pada waktunya untuk melihat Lan Bin dan Lan Yin terbunuh, lalu dia memenggal 3 kaisar dari korps tentara bayaran Mawar Ungu dalam kemarahan, maka Feng Yun dan Mawar Ungu akan mati tanpa henti. Kaisar ditoleransi oleh grup tentara bayaran Mawar Ungu. Seluruh grup tentara bayaran Mawar Ungu akan menderita kerugian besar. Mereka kebetulan adalah para nelayan, menyatukan 3 kelompok tentara bayaran utama. Benar saja, Feng Yun langsung menjadi marah ketika mendengar kata-kata Jisue. Jika Lan Bin dan Lan Yin benar-benar mati, maka diperkirakan seluruh Xuan Cheng akan menderita. Feng Yun terbang menuju Lan Bin dan Lan Yin tanpa ragu-ragu. Melihat kepergian Feng Yun, seringai muncul di sudut mulut Jisue, dan dia juga terbang. Kelompok tentara bayaran berdarah besi. Melihat wanita menawan di depannya, Xiaoyan tersipu dengan tekad, wanita ini adalah seorang goblin. Xiaoyan memiliki ide untuk menyerahkan kuali penyegel jiwa, wanita ini terlalu bajingan. Hehe, kakak perempuan ini, tujuanku hanya untuk menyegel jiwa. Jika kakak perempuan membutuhkannya, aku bisa pergi sekarang. Xiaoyan mengerti bahwa orang yang mengetahui hal yang sebenarnya adalah pria yang tampan, memiliki batasan yang tidak bisa dia bunuh sekarang. Xiaoyan setidaknya bisa memperjuangkannya, tapi sekarang Xiaoyan tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan jatuh ke dalam iblis lagi. Kenapa? Bukankah kakak perempuanku adalah kuali rusak? Jika kamu berjanji untuk menikahi kakak perempuanmu, bagaimana kalau membiarkan kepala resimen kita menggunakan kuali segel jiwa sebagai hadiah pernikahan kita? Yueji mencibir pada Xiaoyan, meninggalkan Xiaoyan, jarak api hanya setengah meter. Dengan senyum tebal di wajahnya, sepertinya Xiaoyan adalah hadiahnya saat ini. Dengan kecantikan kakak perempuan, bagaimana Xiaoyan berani berpikir omong kosong? Karena kakak perempuan mengatakan bahwa itu adalah kuali yang rusak, lebih baik memberikannya kepada Xiaoyan, dan Xiaoyan akan mengembalikannya di masa depan. Sudah waktunya untuk diperkosa oleh wanita seperti ini. Namun, dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa wanita ini tidak pernah sesederhana kelihatannya. Oh, bagaimana kamu membalas kakak perempuanmu? Apakah kamu berjanji padaku dengan tubuhmu? Hei, mungkin suatu hari kakak perempuan, aku akan menjadi tua, dan apakah kamu masih menginginkan kakak perempuan? Yueji tercengang oleh penolakan Xiaoyan. Di Xuan Cheng, dia percaya diri, dia mungkin bukan yang nomor 1 dibandingkan dengan kecantikannya, tapi dia pasti bisa masuk peringkat 3 besar dengan pesona dan pesona ini, dan bahkan pemimpin tim mereka tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal ini. Tapi sekarang dia ditolak oleh Xiaoyan, dan kejenakaan aslinya menghilang, digantikan oleh rasa ingin tahu. Wajah Xiaoyan sedikit berkedut, tapi dia masih tersenyum, dengan kecantikan kakakku, aku takut semua orang di dunia akan terpesona oleh kaki kakakku. Kakakku akan tetap peduli dengan Xiaoyan. Karena kakakku tidak mau, untuk melepaskan cintanya, Xiaoyan akan pergi begitu saja. Xiaoyan tidak tahan lagi dengan wanita ini. Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatannya sama sekali. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang Doqi, dan diperkirakan dia hanya selangkah lagi dari kaisar. Xiaoyan tidak akan berani memprovokasi wanita seperti itu, jika tidak, kehidupan kecil ini akan benar-benar hilang di sini. Kenapa? Adik laki-laki itu meninggalkan kakak perempuannya sendirian. Karena kita semua menjarah, kakak perempuan itu bermaksud untuk berbagi harta karun kelompok tentara bayaran berdarah besi ini dengan adik laki-lakinya. Namun, jika adik laki-laki itu pergi begitu saja, jangan salahkan kakak perempuan karena mencurinya sendiri, terimalah. Adikku tidak akan memberikannya. Sehelai rambut patah datang ke telinganya dan berkata kepada Xiaoyan. Xiao Huo adalah kentut, wanita ini benar-benar tak tahu malu, sangat tak tahu malu. Jika Xiao Huo memiliki kesempatan, dia harus menariknya ke dalam kelompok 4 orang yang tak tahu malu.
Xiaoyan berteriak liar di dalam hatinya saat dia berbalik. Xiaoyan tidak tahu bahwa mata Yueji mulai memerah saat ini. Dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Aku akan membiarkanmu pergi, tapi sekarang kamu harus mati." Setelah berbicara, Yueji bergegas maju dan menarik ke kejauhan dengan Xiaoyan, dan menebas ke arah Xiaoyan dengan pedang tajam. Pada saat ini, dia tampak berubah menjadi ular. Orang tua berdarah besi, apakah perhitungannya tidak buruk? Tepat ketika Yue Qian hendak diserang, Feng Yun memblokirnya. Bukannya dia antusias, tapi dia berharap bisa mempertahankan kekuatan untuk kelompok tentara bayaran Mawar Ungu. Ketika dia memutuskan untuk pergi berbelanja dengan Jack Mercenary Group, dia tahu bahwa bahkan jika dia menang, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Xuancheng. Setelah waktu ini, Lan Bin dan Lan Yin akan pergi, sehingga kelompok tentara bayaran Feng Yun akan kehilangan tulang punggung mereka. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki energi untuk menjalankan kelompok tentara bayaran. Meskipun kelompok tentara bayaran Mawar Ungu terlihat sangat arogan, tetapi bakat mereka bagus, dan reputasi mereka juga sangat bagus, sehingga mereka dapat berkembang di Xuancheng. Tapi dia tidak berharap mereka terlibat dalam masalah ini. Yue Qian melihat situasi yang tiba-tiba muncul, dan merasa sedikit tergerak di hatinya, tetapi perak biru mungkin sangat penting bagi kelompok tentara bayaran Mawar Ungu mereka. Mereka harus mengambilnya kembali untuk melihat kepalanya, dan kepala membuat keputusan. "Feng Yun, kenapa kamu menghentikanku? Membunuhnya akan baik untukmu dan aku." Mata tua bergerigi menatap Feng Yun, ingin membunuh Feng Yun, tapi dia tidak memiliki kekuatan. "Bisakah kamu mencoba jika kamu bisa membunuhnya?" Pada saat ini, sosok menawan muncul di depan semua orang, tetapi nada suaranya sangat dingin, dan semua orang kecuali Feng Yun dan darah bergerigi merasa seperti mereka telah jatuh. Seperti di es, gudang di bawah tanah. Anda tidak perlu menebak identitas orang yang datang, dan siapa yang berani menantang orang kuat seorang kaisar kecuali ketua kelompok tentara bayaran Mawar Ungu. Wajah wanita itu halus dan dewasa, penuh pesona dewasa, lekuk tubuh Ana lebih menarik, dan bibir montok penuh aroma dan kemerahan. Mengenakan rok, bagian kecil dari kaki ramping Baisi terlihat, dan kulitnya yang sebening kristal cukup seksi. Pinggang Willow yang ramping tampaknya tidak cukup untuk dipegang, perut bagian bawah yang rata dan halus, tanpa jejak lemak berlebih, lekukan yang indah sangat menawan di bawah balutan gaun ketat, seluruh tubuh wanita ini sebenarnya memancarkan pesona di mana-mana. Hanya saja dibandingkan dengan Tsukihime yang terlihat tersenyum, wajahnya tertutupi oleh embun beku yang tidak meleleh selama ribuan tahun. Di bawah tatapannya, semua orang menundukkan kepala, tidak tahu harus berbuat apa. Korps tentara bayaran Feng Yun dan korps tentara bayaran berdarah besi semuanya mundur, dan ketiga kaisar memasuki medan perang mereka, dan hanya satu akibatnya yang mungkin akan membunuh mereka di alam roh kaisar. Lan Bin dan Lan Yin juga mundur, dan tidak ada tempat bagi mereka untuk berbicara sekarang. Namun, Lan Bin melirik Blue Silver. Cedera Blue Silver tidak serius, tetapi Lan Bin merasa sedikit tertekan. Meskipun dia tahu bahwa menjadi tentara bayaran itu normal, dia masih sedikit tidak mau. "Mawar Ungu, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kita sudah memiliki kesepakatan?" kata Jack. "Janji, aku lupa, ikut aku. Kalau tidak, kamu akan mati hari ini." Zeros menatap Lan Yindao, mengabaikan situasi yang berdiri di depannya. "Jika kamu menginginkan seseorang, kamu harus meminta izinku," Feng Yun berkata dengan dingin. "Di Xuancheng, aku hanya berani tertarik padanya. Jika kamu ingin memblokirku, aku bisa membunuhmu dengan cara apapun." Si Mei berkata kepada Feng Yun, dan dia melirik darah bergerigi ketika dia berbicara. Jelas kalimat ini juga merupakan peringatan baginya. Purple Rose, jangan berpikir bahwa kamu bisa memamerkan kekuatanmu di depan kami jika kamu bisa bertarung dengan kami," kata Jack. "Dalam hal ini, kami akan memutuskan hasilnya dalam satu pertandingan. 3 kaisar dari kami bertarung bersama, dan orang yang bisa berdiri adalah pemenangnya. Yang kalah tanpa syarat menyetujui semua persyaratan pemenang," kata Zeros. "Aku setuju," kata Jack. "Saya tidak setuju," kata Feng Yun. "Jika Anda tidak setuju, kita akan berurusan dengan kelompok tentara bayaran Feng Yun bersama-sama. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri." Si Mei melirik sekelompok orang di belakang Feng Yun. Pada saat ini,
Kelompok tentara bayaran Feng Yun telah menderita lebih dari setengah korban, dan orang-orang yang tersisa memiliki sedikit kekuatan tempur. Feng Yun melirik sekelompok orang di belakangnya dan menghela nafas, lalu menatap Lan Bin dan Lan Yin, dan setelah Lan Yin mengangguk, dia tidak punya pilihan selain mengangguk, dia sudah memutuskan untuk menang atau mati dalam pertempuran ini. Orang-orang di kedua sisi grup mercenari Feng Yun dan grup mercenari bergerigi mulai mundur secara otomatis, mereka tidak ingin berpartisipasi dalam kontes kaisar, jadi mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Feng Yun dan Dara bergerigi mengkonsumsi banyak ki pendendam sebelumnya, tetapi sekarang Zeros benar-benar ditinggalkan, dan mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Melihat mereka berdua, ekspresi puas muncul di sudut mulut Zeros. Jika Blue Silver berguna bagi mereka, tidak akan ada yang perlu ditakuti setelah identitasnya terungkap. Kelompok tentara bayaran berdarah besi. Api surgawi, saya tidak berharap Anda memiliki api surgawi. Ini benar-benar menarik. Yue Ji memandang Xiao Yan dan tersenyum. Xiao Yan menyesal bahwa dia telah berbicara begitu banyak, mengetahui bahwa orang-orang ular sangat membenci manusia sehingga dia dengan bodohnya menodongkan pistolnya. Bahkan jika dia menggunakan 3 transformasi mendalam api surgawi di puncak kaisar, dia hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Tulang Xiao Yan menyebar, dan begitu dia melihat kesempatan, dia mulai berlari keluar dan pergi dari sini. Aku akan pergi dulu jika ada yang harus kulakukan. Xiao Yan menyerang Yue Ji dengan api, sementara dia berlari keluar. Yue Ji sangat takut dengan api langit, dia melirik Xiao Yan, dan kemudian dia mengertakkan gigi dan menahan nyala api. Ketika Xiao Yan hendak meninggalkan halaman, ekor ular yang panjangnya lebih dari 10 meter berayun ke arahnya, dan Xiao Yan langsung mengipasi ke dinding halaman. Xiao Yan mengutuk keras, "Sialan, lupakan trik ini." Meskipun Xiao Yan tahu bahwa dia adalah manusia ular, Xiao Yan selalu menganggapnya sebagai manusia, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menjadi monster. Namun, tidak seperti Cailin yang berubah menjadi ular sanca menelan 9 warna, Yue Ji berubah menjadi manusia ular. Tubuh bagian atasnya masih manusia, tetapi tubuh bagian bawahnya adalah ekor ular. Namun, ketika dia menjadi manusia ular, kekuatannya mulai berkurang, meningkat, dan dia menerobos kaisar mencapai tingkat kaisar. Beastization, proyek khusus klan monster di benua kejadian. Perbedaan terbesar antara monster dan monster adalah bahwa keluarga monster dapat dengan bebas berubah antara manusia dan monster, dan itu benar-benar berubah. Baik dalam bentuk manusia, atau dalam bentuk monster. Tapi klan iblis berbeda, klan iblis adalah sebagian beastization, seperti Yue Ji yang dapat membuat tubuh bagian bawahnya menjadi ekor ular, dan cara beastisasi klan iblis lainnya juga berbeda. Suatu kehormatan bagimu untuk dapat melihatku sebagai binatang buas. Mata Yue Ji merah saat dia menatap Xiao Yan, dan ada kebencian tak berujung yang tersembunyi di bawah matanya. Ini bukan kebencian untuk Xiao Yan, tetapi kebencian terhadap manusia, dan bahkan kebencian terhadap orang lain dari klan ular. Tunggu, mari kita bicarakan jika ada yang ingin kita katakan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat Yue Ji mengangkat ekornya lagi. Karena pihak lain benar-benar manusia ular, maka pihak lain mungkin memiliki cara untuk mengetahui apakah Cailin telah datang ke benua penciptaan. Xiao Yan tidak ingin menjadi musuh dengan mereka. Selain itu, Cailin juga merupakan anggota dari ular People. Jika dia menjelaskan kepada mereka, dia mungkin bisa mengubah perang menjadi batu giok dan sutra. Manusia yang tidak tahu malu, kualifikasi apa yang harus kamu katakan kepada kami untuk berhenti? Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada garis orang suciku. Mata Yue Ji penuh dengan cahaya yang ganas, dan semua emosi negatifnya terhadap manusia setelah binatang buas itu, transformasi tiba-tiba bergegas. Satu baris orang suci. Meskipun Xiao Yan bingung, dia masih berkata, "Kamu berhenti dulu, mungkin aku masih memiliki persahabatan dengan orang-orang ularmu. Jika tebakanku benar, kepalamu harus tahu Medusa." 3 kata. Xiao Yan memandangi ekor ular yang terangkat tinggi, berpikir bahwa jika ia jatuh dan tidak mati, ia akan terkelupas. Medusa. Setelah mendengar 3 kata ini, tubuh halus Yue Ji terkejut, dan ekor panjang akhirnya berhenti. Dia menatap Xiao Yan, dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu dan mengapa kamu tahu resimen itu?" Nama panjang. Xiao Yan melihat ekor ular yang terangkat dan akhirnya berhenti, dan merasa lega.
Kaisar benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan sekarang. Xiaoyan dengan enggan berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Yue Ji. Yue Ji ragu-ragu sejenak, melepaskan transformasi binatang, dan datang ke Xiaoyan, dengan pedang tajam menunjuk Xiaoyan dan maju selangkah demi selangkah. Xiaoyan juga tidak melawan, hanya menatapnya dan tidak berbicara. Katakan, jika kamu berbohong setengah kata, aku akan menusuk tenggorokanmu. Yue Ji meletakkan pedang di depan tenggorokan Xiaoyan dan berkata, aku bahkan tidak tahu namanya Medusa, karena aku melihat bahwa kamu adalah manusia ular, jadi aku hanya menanyakan pertanyaan ini. Xiaoyan menjawab dengan hati-hati. Selalu tidak nyaman untuk ditanyai, tetapi Xiaoyan tidak punya pilihan selain melakukannya. Bagaimana kamu tahu nama Medusa, dan apakah kamu juga Algojo yang membunuh keturunan orang suciku? Pedang tajam di tangan Yue Ji membuat bekas luka di leher Xiaoyan. Jangan salah paham, istriku dulu adalah Ratu Medusa, jadi aku tahu beberapa hal tentang orang-orang ular. Dengan dia di sekitar, akan lebih baik jika orang-orang ular tidak menggertakku. Xiaoyan merasakan Yue pedang Ji di tangannya sendiri, katanya buru-buru di depan tenggorokannya. Omong kosong, setiap Ratu Medusa dilahirkan untuk membenci manusia, bagaimana mungkin dia menjadi istrimu? Karena kamu berani berbohong, aku akan membunuhmu, kata Tsukihime. Jangan, aku benar-benar tidak berbohong. Xiaoyan terdiam beberapa saat, tetapi memikirkannya, dia tahu bahwa kalimat ini benar ketika Cailin membenci manusia. Tidak, lalu dia mengkhianati keluarga dan mengkhianati orang-orang ular. Dia adalah pengkhianat dan harus mati. Dan kamu, sebagai pelakunya, harus mati, kata Yue Ji dingin. Dia mengangkat batu dan memukulnya di kaki. Dia awalnya berpikir bahwa konflik dapat diselesaikan melalui Cailin, tapi sekarang malah membuatnya kesal. Wajah Xiaoyan juga suram dan tidak pasti. Cailin adalah istrinya, tetapi orang ular juga mendapatkan banyak manfaat sejak saat itu. Bagaimana Cailin menjadi pengkhianat? Ratu Medusa telah melewati evolusi api dan memasuki Dousong. Dia seharusnya menjadi milik binatang buas daripada manusia ular. Lalu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyebutnya pengkhianat? Xiaoyan tahu bahwa jika pedang Yue Ji melangkah lebih jauh, maka dia akan mati di sini, tetapi dia masih belum berdamai. Kamu bilang dia memasuki Dousong melalui evolusi api. Yue Ji menatap Xiaoyan dengan tidak percaya di wajahnya. Sebagai kepala kedua dari Korps Tentara Bayaran Mawar Ungu, dia secara alami mengetahui beberapa rahasia milik Ratu Medusa. Ratu Medusa dari semua dinasti mengalami malapetaka ketika Do Huang memasuki Dousong, dan akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikan malapetaka ini. Tetapi ada pengecualian, yaitu, evolusi melalui api tingkat lanjut. Ular adalah hewan yang dingin, dan nyala apinya memang terang dan panas. Keduanya saling menguatkan, dan evolusi Ratu Medusa melalui api tidak diragukan lagi adalah kematiannya sendiri. Oleh karena itu, tidak banyak ratu yang bersedia mengambil jalan ini, bahkan mereka yang mengambil jalan ini memiliki tingkat kematian 90%, tetapi setiap orang yang berhasil berevolusi dari lautan api akan menjadi eksistensi yang luar biasa. Namun, sekarang Xiaoyan memberitahunya bahwa satu orang telah berhasil. Kenapa dia tidak kaget? Pedang di tangannya juga jatuh ke tanah. Lalu di mana dia sekarang? Ngomong-ngomong, dia telah berevolusi menjadi monster seperti apa? Apakah dia kuat? Yue Ji menatap Xiaoyan, ingin memakan Xiaoyan. Dia bukan dari orang ularmu. Lagi pula, bukankah kamu bilang dia pengkhianat? Kenapa aku memberitahumu? Kata Xiaoyan ringan. Hehe, adik kecil, tidak apa-apa, beritahu adikku saja. Jangan memarahinya, anggap saja aku tidak mengatakan apa yang aku katakan sebelumnya. Kalau tidak, beritahu adikku dan biarkan dia menciumnya, bagaimana? Tsukihime kembali ke penampilan sebelumnya. Dia menggerakkan kepalanya sedikit ke depan, dan bibirnya yang kemerahan membuat orang ingin menciumnya. Aroma samar menggoda saraf Xiaoyan, dan gas dari napas berat disemprotkan ke wajah Xiaoyan. Xiaoyan belum pernah sedekat ini dengan seorang wanita di benua penciptaan. Xiaoyan hanya merasakan lidahnya kering, tubuhnya panas, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Bahkan Ratu Medusa adalah istri saya tidak berpikir Anda memiliki banyak kekuatan seksual. Meskipun Xiaoyan marah oleh Yue Ji, dia tidak kehilangan kewarasannya.
Seringai Yueji segera menghilang, meskipun dia tidak tahu betapa cantiknya Medusa Queen Xiaoyan yang dibicarakan, dia bisa melihat dari mawar ungu bahwa dia pastilah seorang master yang membawa bencana bagi negara dan rakyat. Yueji tiba-tiba merasa sedikit kecewa, dan menatap Xiaoyan dengan hati-hati. Xiaoyan juga memiliki fitur yang indah, dan dia tampak agak mulia dalam jubah hitamnya, bahkan Ratu Medusa, yang akan membunuh siapapun yang dilihatnya, jatuh cinta padanya. Saya tidak tahu apa yang baik tentang dia. Dari penampilan dia melihat Xiaoyan tidak terlalu menonjol. Benarkah? Maka kakak perempuan akan dianiaya. Bagaimana kalau menjadikan kakak perempuan selir untukmu? Yueji memandang Xiaoyan, yang penuh cinta. Dia sangat menawan dan menawan. Goblin, Xiaoyan mengutuk diam-diam, wanita ini menggodanya lagi dan lagi, benar-benar berpikir dia tidak akan berani melakukan apapun. Mati di bawah bunga peoni berarti menjadi hantu. Oke, biarkan aku memberitahumu, dia berevolusi menjadi ular piton yang menelan. Kata Xiaoyan sambil menjauhkan diri dari Yueji. Berapa banyak warna? Yueji memandang Xiaoyan dan berkata dengan gembira. Tidak buruk, dia menamparnya begitu banyak, dia menahannya, dan itu benar-benar tidak sebanding dengan pria bau lainnya. Dia lebih percaya pada Xiaoyan. 9 warna. Xiaoyan ragu-ragu sejenak, tetapi menjawab dengan jujur. Garis keturunan suci diselamatkan. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk melihat kepala kami. Jangan khawatir, jika apa yang kamu katakan itu benar, kami tidak akan menyakitimu, dan kuali segel jiwa juga dapat diberikan kepadamu. Namun, jika Anda berbohong kepada kami akan melemparkan Anda ke dalam gua ular dan menderita rasa sakit dari 10.000 ular. Setelah Yueji selesai berbicara, dia menerbangkan Xiaoyan ke medan perang terlepas dari luka di Xiao, tubuh Yan, di hutan, medan perang 3 kaisar. Feng Yun terluka saat ini, dan jubah putihnya berlumuran darah, baik miliknya maupun milik orang lain. Darah bergerigi mirip dengannya, dan konsumsinya sangat besar, dan urat biru melompat ke wajah tua. Mereka memiliki pertempuran sengit sebelumnya, yang menghabiskan banyak energi pendendam, dan mereka tidak menyangka bahwa kekuatan mawar ungu ini begitu kuat. Tapi itu tidak jauh lebih baik dari mereka. Tubuh Zeros juga berlumuran darah, wajahnya yang cantik dipenuhi keringat, dan gaun tipis itu basah oleh keringat dan memeluknya erat-erat, dan tubuh anggun dengan bentuk cekung dan cembung. Grup mercenari Feng Yun, Lan Bin dan Lan Yin tidak bisa menahan perasaan cemas melihat situasi di lapangan. Bagaimanapun juga Feng Yun sudah tua, apakah dia bisa memenangkan kompetisi ini sangat penting. Lan Yin jauh lebih tenang, merasakan kegugupan Lan Bin. Dia memegang tangan Lan Bin dengan tangannya sendiri dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku tidak akan pergi ke korps tentara bayaran Mawar Ungu. Aku tidak akan membantu mereka sama sekali." Petik 2. Lan Bin mengangguk, jika dia akan dibawa pergi, lewati tubuhnya terlebih dahulu. Di sisi Jack Mercenary Group, Tai San, Tai Gu, dan Tai Mu semua memperhatikan situasi di lapangan dengan seksama. Dia takut Jack akan kalah dalam pertempuran. Darah bergerigi dan angin dan awan sudah abadi, dan mereka menyinggung Zeros sekarang. Saya khawatir dia berada di posisi terburuk. Dibandingkan dengan kelompok tentara bayaran darah bergerigi dan Feng Yun, Yue Qian dan yang lainnya jauh lebih tenang. Apakah pemimpin mereka masih memiliki kartu haul terakhir? Mereka akan menang kali ini. Mawar Ungu, sejujurnya, aku juga mengagumi kelompok tentara bayaranmu, Pak Tua. Mengapa kamu tidak menikahi Tishan? Bagaimana kalau aku melepaskanmu? Tai Sue tiba-tiba tertawa. Orang tua, mulutmu benar-benar bau. Hari ini, raja ini akan membiarkanmu menutup mulut baumu sepenuhnya. Yang paling aku benci adalah kamu manusia yang suci. Zeros menatap mereka berdua. Saya tidak tahu bagaimana memuji, karena itu masalahnya, saya akan mengirim semua orang dari kelompok tentara bayaran Anda ke aliansi hitam. Kalian dua kelompok tentara bayaran tidak tahu seberapa kuat apoteker kelas 4. Hari ini, saya akan kutunjukkan pada kalian semua. Lihat seberapa kuat pil obat itu. Setelah Jiesue selesai berbicara, dia memakan pil obat hitam. Setelah pil obat memasuki tubuhnya, kulit darah bergerigi mulai menjadi gelap, kulitnya juga menjadi kering, dan ki pertempurannya pulih hingga 90%, tetapi saat ini dia terlihat sangat menakutkan. Tidak, dia meminum pil ajaib itu. Feng Yun memandang Jiesue dan berkata dengan dingin. Pil ajaib,
semacam ramuan untuk pertumbuhan kekuatan yang cepat di benua penciptaan. Sebagian besar ramuan ini adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan menarik kehidupan atau potensi orang secara berlebihan, tetapi ramuan ini pernah terdaftar sebagai obat terlarang, sama seperti ramuan yang memakan kehidupan yang diambil Xiaoyan. Dibandingkan dengan situasinya, Zeros jauh lebih tenang. Dia memandang Jesue dengan alis berkerut tanpa berkedip, dan di matanya dia tidak mundur. Dia berpikir betapa mulianya garis keturunannya saat itu, tapi sekarang bahkan ada yang seperti ini. Tidak bisakah semua orang menanganinya? Kesombongan di tulangnya tidak akan pernah membiarkannya mundur selangkah pun. Dia juga Ratu Medusa, dan kesombongannya mirip dengan Ratu Medusa di benua Doki. Wanita, lebih baik kau tinggal dengan korps mercenari bergerigiku. Tangan kasar Jack meraih Zeros. Pada saat ini, dendam Zeros kurang dari 30%, jadi tidak mungkin menerima pukulan ini. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengangkat tangan kirinya dengan seluruh kekuatannya untuk menahan pukulan itu. Ledakan, di depan mata semua orang, tubuh Zeros terlempar lebih dari selusin kali dan menabrak pohon. Pakaian di tangan kirinya hancur berkeping-keping, memperlihatkan kulit putihnya, tetapi putih salju segera ditutupi dengan warna merah cerah. Terinfeksi darah. Sekarang bukan waktunya untuk menonton drama, kamu akan berakhir lebih buruk darinya. Tepat ketika Feng Yun linglung, darah besi muncul di depan Feng Yun, meninju dada Feng Yun, dan Feng Yun jatuh dengan keras ke tanah. Dia memuntahkan seteguk darah, benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya. Kepala resimen, Yue Qian dan yang lainnya menanggapi lebih dulu, dan buru-buru datang ke sisi Zeros, menatap dingin ke arah Jesue. Orang ular mereka secara alami memusuhi api, dan tidak ada alkemis di klan mereka, jadi mereka tidak pernah mengharapkan akhir seperti itu. Mereka berpikir bahwa selama Mawar Ungu menjadi binatang buas, mereka bisa menang, tetapi itu tidak berguna sekarang. Kapten, kamu baik-baik saja. Lan Yin buru-buru mengangkat Feng Yun, merasa sedikit malu. Selama bertahun-tahun, dia dan Lan Bin telah bersama Feng Yun siang dan malam, tapi sekarang Feng Yun menjadi seperti ini. Batuk, dia tidak akan mati, aku akan menahannya, kamu dan Tuan Muda kedua pergi dengan cepat. Tuan Muda tertua harus segera datang, kamu harus berdamai dengannya. Batuk-batuk, Feng Yun dengan enggan mendukung dirinya sendiri dan berdiri. Apa? Kakak ada di sini, kata Blue Silver. Yah, Tuan Muda tertua awalnya ingin memberimu kejutan, ahem, cepatlah. Feng Yun ingin berjuang dengan tubuhnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa diam. Lan Yin mendukung Feng Yun dan menatap Lan Bin, menunggu keputusannya. Di sisi lain, Zeros memuntahkan seteguk darah, memandang 3 orang di depannya dan berkata, pergi untuk raja ini, saya tidak membutuhkan partisipasi Anda dalam urusan raja ini. Yang mulia, mari kita tunggu sebentar. Ketika pemimpin resimen kedua tiba, kita berempat seharusnya bisa menghadapinya bersama-sama, kata Yue Qian. Ya, yang mulia, sejak Saintes menghilang, ini adalah kesempatan kita. Apakah itu berguna atau tidak, patut dicoba. Yue Xin melirik Blue Silver dan berkata, ya, saudari Yueji setuju dengan kami, segera datang setelah menyelesaikan pekerjaan, seharusnya hampir sama sekarang. Yue Xing juga berkata, di sisi kelompok mercenari bergerigi, Taigu dan Taimu sangat senang, sementara Tai San sedikit gelisah, dia tahu asal mula pil obat ini. Suatu hari, mereka secara tidak sengaja menemukan kuali segel jiwa, dan pil obat kebetulan berada di kuali segel jiwa pada waktu itu. Meskipun mereka mengenali apa pil obat ini, mereka terus memblokir berita. Hanya ada satu pil, dan mereka semua berharap untuk menggunakan pil pada hari yang paling kritis, tetapi sekarang mereka menggunakannya di sini. Meskipun kekuatan darah bergerigi pada dasarnya telah pulih, lawannya memiliki 5 kaisar, dan jika Xiaoyan dan Yueji ditambahkan, akan ada 7 kaisar. Kekuatan ini cukup untuk membuat mereka sakit kepala. Tentu saja, yang paling dia pedulikan adalah usia mereka. 4 kaisar dari grup mercenari Mawar Ungu semuanya cantik, dan usia mereka tidak cukup untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar. Jika seseorang melarikan diri, mereka akan dihancurkan. Kapten, cepat dan bunuh mereka untuk menghindari masalah di masa depan. Tai San berkata pada Jack Blood, itu hanya sekelompok kaisar kecil. Meskipun agak hina untuk menggertakmu, tetapi karena kamu menyinggung kami harus membayar harganya.
Saya sangat ingin tahu, mengapa grup mercenari Mawar Ungu tidak akan ragu untuk menyerahkan berjanji untuk menangkapmu. Rahasia apa yang kamu miliki di tubuhmu? Jenderal bergerigi melihat perak biru, dia ingin melihat sesuatu tetapi tidak dapat melihat apapun. Lupakan saja, karena aku tidak bisa melihatnya, aku akan membunuhmu. Setelah Tai Sui selesai berbicara, dia menikam perak biru dengan pedang panjang yang dipadatkan dengan melawan Qi. Serangan yang tampaknya acak membuat sekelompok-kelompok tentara bayaran Feng Yun jijik. Perubahan, Lan Bin berdiri dan berdiri di depan Lan Yin. Dia sudah terluka sekali, dan dia tidak akan membiarkannya terluka lagi. Dia memutuskan untuk menerima pukulan itu dengan seluruh kekuatannya. Tetapi pada saat berikutnya, di depan Lan Bin muncul dua orang, semuanya mengenakan jubah hitam, tampan dan tidak terkendali. Yang lain menawan dan menawan. Pedang itu dibuka oleh wanita itu. Xiao Yan, kenapa kamu di sini? Lan Bin memandang Xiao Yan dan bertanya. Situasi saat ini sangat jelas, kedatangan Xiao Yan hanyalah kehidupan ekstra. Lan Bin dan Xiao Yan sudah lama tidak bersama, dan mereka juga memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan. Dia tidak ingin Xiao Yan mengambil miliknya, hidup di sini. Dia terlalu malas untuk bertanya pada Xiao Yan mengapa dia bersama Yue Ji. Yang mulia, Yue Ji melihat Mawar Ungu atau Ratu Medusa yang terluka segera setelah dia datang, dia bergegas, dia tahu kekuatan yang mulia, dan bahkan seorang kaisar tingkat menengah berada di masa jayanya ketika dia berada di mekar penuh tidak ada manfaat di tangan, tetapi sekarang dia terluka parah. Kakak, kamu akhirnya di sini, lelaki tua berdarah besi itu benar-benar menipu dan melukai yang mulia. Kata Yue Qian, apakah masalahnya sudah selesai? Zeros menatap Yue Ji dan berkata, meskipun dia terluka parah, tetapi di bawah tatapannya, Yue Ji tidak berani berbicara omong kosong, ini adalah aura Ratu Medusa. Tidak, namun, saya mendapat berita penting. Ada Ratu Medusa yang telah berhasil berevolusi menjadi ular piton menelan 9 warna. Saya pikir berita ini. Puff, sebelum Yue Ji selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk darah. Kamu berani menyelamatkan orang yang ingin aku bunuh. Kalau begitu, gunakan hidupmu untuk membayarnya kembali. Darah bergerigi mulai berjalan menuju 5 anggota kelompok tentara bayaran Mawar Ungu selangkah demi selangkah. Pada saat ini, dia adalah raja di sini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apapun, bukan situasinya, atau Ratu Medusa. Semua yang berani menentangnya akan dibunuh. Saudari Yue Ji, apakah kamu baik-baik saja? Kata Yue Xin. Transformasi binatang buas, membentuk formasi raksasa 5 racun. Ratu Medusa memandang darah bergerigi dan berkata dengan enggan. Meskipun dia dikejutkan oleh berita yang dibawa oleh Yue Ji, dia juga seorang Ratu Medusa yang luar biasa. Dia tidak lebih buruk dari orang lain, jadi dia segera membuat keputusan. Setelah mengungkapkan identitasnya, mereka dapat berpindah tempat, tetapi nyawanya hilang. Tidak ada apa-apa. Di bawah perhatian semua orang, tubuh Zeros mulai berubah, dan kaki indah yang didambakan semua pria mulai memudar, digantikan oleh ekor ungu panjang. Hanya pada saat inilah Zeros benar-benar menjelma menjadi Ratu Medusa. Keanggunan dan kemuliaannya sama sekali tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Mengayunkan ekor ungunya dan wajah menawan Medusa membuat pria tercekik untuk sementara waktu. Dibandingkan sebelumnya, ekor ular ini menambahkan sedikit keliaran padanya, dan lebih mudah untuk membangkitkan keinginan orang. Pada saat ini, bahkan lelaki tua darah bergerigi berhenti. Yang mengejutkan semua orang, Yue Ji, Yue Qian dan 4 lainnya juga berubah menjadi binatang buas, dan kecantikan setengah manusia, setengah ular muncul di sekitar Ratu Medusa. 5 orang membentuk pemandangan yang indah bersama-sama, menggoda saraf orang. Seberkas energi naik dari Yue Qian, Yue Ji dan 4 lainnya, sementara Ratu Medusa di tengah mengangkat seberkas cahaya ungu, 5 berkas cahaya mulai menyatu satu sama lain di langit, dan badai energi yang menakutkan menyebabkan pohon-pohon di sekitarnya semua rusak. Darah bergerigi juga muncul dari keterkejutannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kelompok tentara bayaran Mawar Ungu ini memiliki kebajikan yang tersembunyi begitu dalam dan sebenarnya adalah klan iblis, tapi kali ini dia menghasilkan banyak uang. Ada begitu banyak keindahan sekaligus. Bersatu, hehe. Segel raksasa 5 racun, segel. Di bawah kendali Ratu Meijiu, energi di atas langit berubah menjadi ular raksasa, dan simbol bintang berujung 5 keluar dari mulut ular untuk menekan darah besi.
Darah besi memandang simbol bintang berujung 5 dengan jijik di wajahnya. Jika Ratu Medusa dan 4 kaisar berada di masa jayanya, dia akan melarikan diri bahkan jika dia menelan pil ajaib. Tetapi sekarang Ratu Medusa terluka parah, dan 2 dari 4 kaisar terluka parah. Meskipun formasi mereka kuat, mereka bisa berapa banyak kekuatan yang diberikannya. Menghadapi kekuatan absolut, formasimu hanyalah lelucon. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar orang ular. Haha, aku akan menghiburmu dengan baik. Ki pertempuran berdarah besi bergegas keluar, dan harimau ganas dipadatkan olehnya. Ki pertempuran dibebankan ke bintang berujung 5 melarikan diri tanpa menggunakan keterampilan bertarung. Di bawah perhatian semua orang, simbol bintang berujung 5 tiba-tiba hancur, dan bahkan retakan muncul di ular raksasa. Tidak ada yang mengira darah bergerigi begitu kuat. Dengan penyerapan pil ajaib, kekuatan darah bergerigi saat ini telah mencapai tingkat tertinggi kaisar atau bahkan mendekati puncak kaisar, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh Ratu Medusa. Ratu Medusa memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, energi dendamnya habis. Dia tidak mau. Semua yang dia rencanakan gagal. Mungkinkah Tuhan benar-benar ingin menghancurkan garis kesuciannya? Akhirnya, ular energi di langit menghilang ketika Ratu Medusa jatuh ke tanah. 4 kaisar dari grup mercenari Mawar Ungu juga merosot ke tanah, tanpa jejak kekuatan. Oh, komandan itu perkasa. Pada saat ini, ada sorakan dari kelompok mercenari bergerigi. Mereka menyaksikan komandan mereka sendiri berhasil mengalahkan 2 kaisar, dan juga mengambil kelompok tentara bayaran Mawar Ungu. Susunannya rusak. Mereka menatap wajah 4 Mawar Ungu dengan penuh semangat. Ternyata kaisar dan bahkan kaisar yang tinggi di atas jatuh di depan mereka tanpa perlawanan sama sekali, dan mereka adalah 4 orang yang sangat cantik. Biasanya, mereka akan menundukkan kepala ketika melihatnya, tetapi sekarang mereka dapat memandangnya dengan tidak bermoral. Ratu Medusa menatap mata yang panas dan serakah di mata tentara bayaran itu, dan dia kesal. Ketika orang suci itu muncul kembali di daratan, raja ini pasti akan melemparkan kalian semua ke dalam gua ular untuk memberi makan ular-ular itu. Kata Ratu Medusa dengan kejam. Diam untukku. Darah bergerigi melambaikan tangannya, dan Ratu Medusa memuntahkan seteguk darah lagi. Mawar ungu ini akan diserahkan kepadamu, apa yang ingin kamu lakukan terserah padamu. Tai Sue berkata kepada Tai San dan yang lainnya. Tishan dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa darah bergerigi akan benar-benar menyerahkan Medusa kepada mereka. Melihat ekor ular Medusa yang memikat, banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Dan kelompok tentara bayaran Feng Yun kami. Melihat beberapa orang Tai San yang akan bergerak, Lan Bin dan Lan Yin melangkah maju pada saat yang sama, menatap darah bergerigi yang penuh dengan niat membunuh. Dan aku, Xiao Yan juga melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Lan Bin Lan Yin. Tidak peduli apa, sejak Xiao Yan datang ke sini, dia secara alami tidak akan berdiri dan mengambil bagian dalam pertempuran tanpa ragu-ragu. Hanya karena kamu punya nyali untuk melawan kepala kami, kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati, kata Tai San. Hehe, Lan Yin Lan Bin, ya, dan kamu, sang alkemis. Selama kamu bergabung dengan kelompok tentara bayaran berdarah besiku, aku dapat memberikan apa yang kamu inginkan. Termasuk keempat kaisar itu, kamu masing-masing dapat memilih salah satunya, bagaimana? Jie Sue melirik 3 orang di depannya, mereka masih sangat muda dan mereka berkali-kali lebih kuat dari Tai San, dan akan sangat bagus jika mereka bisa bergabung. Selain itu, yang kuat memiliki martabat yang kuat, dia percaya bahwa 3 orang secara alami tidak akan mengkhianati ketika mereka bergabung, dan dia memiliki cara lain. Hal-hal yang tidak sebagus dirimu, binatang buas tidak akan bergabung denganmu. Perak biru melirik Medusa dan yang lainnya. Bahkan mereka tidak memiliki kesempatan. Apakah Anda pikir Anda akan memiliki kesempatan? 3 kaisar kecil, kata Jie Sue dengan jijik, dan dia tidak tertarik pada 3 kaisar. Tidak, 4 kaisar, kata Xiao Yan dingin. 1000 kaki terpisah, Xiao Yan langsung berubah menjadi 2 orang, persis sama. Apakah teknik klon? Menarik. Jack menatap Xiao Yan, menunjukkan keserakahan. Jika dia bisa mendapatkan teknik klon, maka kekuatan kelompok tentara bayaran darah besinya bisa sangat meningkat. Di kejauhan, Yue Ji menatap Xiao Yan dan juga penasaran, dia tidak tahu bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan ini. Dia melihat kekuatan Xiao Yan sedikit lebih tinggi,
dan percaya kata-kata Xiao Yan sedikit, mungkin Ratu Medusa menyukainya. Aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan bertarung seperti itu. Lalu ada 5 kaisar. Perak biru mengeluarkan seruling giok hijau dari cincin dan meletakkannya di bibirnya dan meniup dengan lembut. Mengaum. Tiba-tiba, seekor beruang besar dengan ketinggian lebih dari 10 meter berlari keluar dari hutan, dan kekuatannya sebenarnya berada di puncak kaisar. Dia menatap mata Lanyin yang penuh kegembiraan, tetapi penuh rasa hormat. Blue Silver melambai padanya sambil tersenyum, dan menunjuk ke Jack Blood. Aum, ada raungan lain, dan beruang besar itu mengangkat cakar beruangnya yang besar dan menamparnya ke arah darah bergerigi. Kulit berdarah besi kental, binatang buas jauh lebih kuat daripada manusia dengan peringkat yang sama, dan beruang besar ini sebanding dengan beberapa kaisar yang lebih lemah. Hutan yang mereka pilih adalah tempat yang jauh dari binatang ajaib. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan perak biru? Memikirkan bagaimana Medusa dan yang lainnya memperlakukan perak biru, dia semakin memperkuat pikirannya. Bahkan menghadapi telapak tangan raksasa, darah bergerigi tidak berani mengambilnya dengan keras, dan berencana untuk pergi. Lan Bin mengelak dan datang di belakang Jisue, dan menikam pedang tajam ke arah Jisue. Keluar dari sini. Dengan telapak tangan berdarah besi itu, sebuah kekuatan besar mendorong Lan Bin menjauh. Xiao Yan juga bergerak pada saat ini. 3 transformasi misterius Tianhuo. Transformasi pertama. Kekuatan Xiao Yan segera mencapai kaisar peringkat atas. Seorang penguasa berat menebas ke arah Jisue, dan Jisue memandang penguasa kuno abadi api surgawi Xiao Yan, memancarkan suhu yang mengerikan, dan harus menjalankan Douki lagi untuk melawan. Pada saat ini, kaki beruang itu hendak menamparnya. Wajah Jisue mengembun, melihat situasi yang dia lihat dengan cemas, seringai muncul di sudut mulutnya. Jangan, Blue Silver tiba-tiba menghentikan laju serangan dan buru-buru berkata, tapi kali ini sudah terlambat. Saat berikutnya, posisi darah bergerigi dan Feng Yun terbalik, dan Feng Yun difoto sebagai kabut darah tanpa bereaksi sama sekali. Keterampilan bertarung tingkat lanjut, penggantian, dan pertukaran posisi dengan seseorang dalam jangkauan yang dapat dicapai oleh kekuatan jiwa. Skill bertarung dan Soul Seal Cauldron diperoleh oleh Jisue secara tidak sengaja, dan Jisue tidak pernah menunjukkannya kepada orang luar. Kali ini dia menang secara mengejutkan dan mengirim lawan lamanya ke barat. Kapten, sekelompok orang dari Feng Yun Mercenary Corps memandang darah bergerigi dan tidak sabar untuk memakan daging mereka dan meminum darah mereka. Ayo pergi bersama dan balas dendam kepala resimen. Seorang manusiawi di puncak alam roh kaisar. Balaskan Kapten. Kematian Feng Yun menginspirasi semangat juang kelompok tentara bayaran Feng Yun, tapi kata-kata Lan Bin menghentikan mereka. Minggir, bukan giliranmu untuk membalas dendam. Semua orang harus berhati-hati. Keterampilan bertarungnya harus memiliki batas berapa kali mereka dapat digunakan, kata Lan Bin. Beruang pemukul juga tampaknya tahu bahwa dia melakukan kesalahan, dan menatap perak biru dengan beberapa keluhan, tetapi dia sama sekali tidak terlihat seperti monster. Lanyin menggelengkan kepalanya, meskipun dia sedih, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Xiao Yan adalah yang pertama bereaksi, dan dia dan klonnya menyerang darah bergerigi satu demi satu. Namun, dengan pelajaran yang didapat, kekuatan mereka jauh lebih lemah, dan bahkan jika ada kecelakaan, mereka dapat bereaksi. Lan Bin melirik Feng Yun, yang telah meninggal secara tragis, dan menghela nafas, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan bergabung dengan medan perang di sana lagi. Blue Silver mengatakan sesuatu kepada beruang besar dan bergabung ke medan perang. Beruang besar harus berdiri dan menonton kelompok Taisan. Menghadapi pengepungan Xiao Yan dan mereka berempat, darah bergerigi tidak terlalu panik, dan sudut mulutnya terlihat lucu. Matanya menyapu orang-orang di pinggiran, mengungkapkan warna Schadenfreude. Meskipun serangan Xiao Yan menjadi jauh lebih lembut, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada cedera yang tidak disengaja? Akhirnya, darah bergerigi mengalihkan pandangannya ke Medusa. Yueji dan yang lainnya menunjukkan ketidakpuasan. Yang Mulia telah terluka parah, dan sekarang dia dihina oleh orang lain. Ini adalah penghinaan. Serangan di tangan 4 orang Xiao Yan segera berhenti. Aku berbohong padamu. Taisue tertawa, kekuatannya langsung meningkat, dan dia membunuh klon Xiao Yan dengan satu pukulan. Klon itu terbunuh, dan Xiao Yan sendiri terluka parah. Lan Bin bahkan lebih menderita, dia ditendang langsung di perut bagian bawah oleh besi dan darah, dan jatuh ke tanah dengan kejam.
Mungkin ingin membuat perak biru menyerah, dia tidak menyerang perak biru. Setelah menyelesaikan 3 orang, darah bergerigi datang ke beruang besar, telapak tangan lemah menepuk beruang raksasa, dan beruang raksasa terbang menuju beberapa kelompok tentara bayaran Feng Yun. Kelompok tentara bayaran Jack cepat mundur, kata Jack, dia memimpin dan pergi. Ada sedikit ketakutan dalam suara itu. Setelah menelan pil ajaib, persepsinya tentang bahaya jauh lebih dari yang lain, dan baru saja dia merasakan niat membunuh dan dia takut. Fighting Immortals, menguasai kekuatan ruang, tidak bisa mengandalkan keterampilan bertarung terbang. Apakah persepsinya bagus? Sama seperti kelompok korps mercenari Feng Yun dalam keadaan linglung. Ada seorang pria berbaju biru di depan mereka, dia menepuknya dengan ringan, dan beruang besar itu terbang ke samping. Tidak ada yang terluka. Kakak kedua, Ling, kakak ketiga, tetap aman. Pria biru perak itu memandang Lan Bin dan Lan Yindao. Lan Bin melirik pria yang muncul dengan beberapa kerumitan, dan mengangguk. Lan Yin menunjuk Feng Yun dan berkata, saudaraku, jangan biarkan dia kabur. Pria berpakaian biru itu tersenyum sedikit dan meraih Jie Sue yang melarikan diri. Jie Sue terbang kembali ke depan beberapa orang, tetapi Jie Sue tidak lagi hidup. Meskipun Jie Sue kuat, dia memiliki sedikit perlawanan di tangan seorang Raja Abadi. Setelah membunuh Jie Sue, pria berbaju biru hanya melirik beberapa Taisan yang melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan kemudian menarik pandangannya. Dia enggan membunuh Kaisar, tetapi dia tidak tahan untuk menolak perak biru. Sekarang dia tidak peduli dengan orang-orang di bawah Kaisar, bagaimanapun, dia hanya datang untuk menjemput Lan Bin dan Lan Yin. Ayah dan ibu ingin melihatmu. Pria berpakaian biru itu melirik Medusa dan yang lainnya, dan berkata kepada Lan Bin Lan Yin. Yah, kamu pergi dulu. Ada beberapa hal yang perlu ditangani. Lan Bin melirik besi yang tak bernyawa itu. Pria berbaju biru itu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerti bahwa Lan Bin masih memiliki prasangka terhadap keluarga. Dia mengangguk dan berkata, panggil saja aku jika kamu butuh sesuatu. Dia memberi Lan Bin sebuah cincin, yang berisi pil obat. Lan Bin mengambil pil obat tanpa basa-basi, datang ke Xiao Yan, mengambil beberapa botol batu giok dan meletakkannya di tangan Xiao Yan dan berkata, hanya itu yang bisa saya lakukan, dan saya tidak bertanya apakah Anda telah mendapatkan jiwanya. Yinding, jangan tanya siapa dia. Kita akan bertemu nanti. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.